Halo semuanya, welcome back to channel Pressbook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Kalau kita ngomongin mobil paling legendaris milik Suzuki di Indonesia, pasti kalian bakal jawab Suzuki Jimny. Enggak, salah. Suzuki Jimny itu bukan yang paling legendaris. Yang paling legendaris itu adalah Suzuki Carry. Ya, Suzuki Carry di Indonesia itu udah ada dari tahun 1976. Dulu itu namanya Carry ST20. Dan pakai mesin 2 tak. Ya, bunyinya tuh trung tung 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 tung, makanya disebut Carry trung tung. Jadi kalau dinyalain tuh dia kayak wrecking gitu. Trong nang 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 trong nang 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 gitu karena mesinnya 2 tak. Dan waktu di 2019 Carry itu dapat versi facelift yang seperti ini. Tapi ini nggak berusia lama. Jadi ini sebuah penyesalan bagi yang beli mobil ini sebelum generasi terbarunya meluncur. Karena di IMS 2019 generasi terbaru dari Suzuki Carry akhirnya meluncur. Ini dia Suzuki Carry Pickup tahun 2019. Jadi Suzuki Carry ini kita udah pernah ngebahas first impression-nya. Kita bahas di sini juga. Kalau kalian mau tahu lengkapnya soal detail mengenai fitur-fitur, interior segala macam, langsung aja klik link video yang ada di atas. Sekarang kita hanya akan fokus kepada rasa berkendaranya dan hal-hal yang penting dari Suzuki Carry ini. Pertama, kita bahas dulu lampunya. Karena ini mobil untuk niaga, jadi lampunya ini jauh dari kata canggih ataupun LED, nggak ada. Ini semuanya di sini halogen dan bohlam. Ya, karena mobil-mobil kayak gini jarang sih dipakai malam. Kecuali mungkin kalau yang punya atau misalnya supir-supirnya udah disuruh bawa deh mobilnya sama bosnya, baru dia dipakai mobilnya malam-malam. Karena kan sekarang gini nih, material emang nggak ada yang buka malam, nggak ada. Sekarang kita ke samping yuk. Nah, di sampingnya ini sudah terlihat jelas kalau dia itu ada 2 varian, yaitu ada flat deck dan white deck. Bedanya, kalau yang flat deck dia nggak bisa dibuka di sininya nih, sampingnya. Kalau yang white deck dia bisa. Nah, ini varian yang white deck. Udah varian yang white deck, ini yang AC juga dan dapat power steering juga. Enak kan? Nah, karena ini generasi terbaru, makanya dia ukurannya itu bertambah besar. Ya, mobil makin di sini makin besar. Apalagi dibandingkan dengan generasi yang itu. Yang itu tuh kecil banget, yang ini lebih besar. Nih, secara spesifikasi, dia panjangnya itu bertumbuh sepanjang 475 mm. Sekarang panjangnya jadi 4195 mm. Nah, lebar baknya ini dia juga bertambah sekitar 155 mm jadi 2505 mm. Nggak cuma di situ, lebarnya juga dia makin lebar ya, makanya makin banyak. Lebarnya itu nambah sekitar 95 mm jadi 1745 mm. Jadi mobil ini secara overall ukuran itu tambah gede, tambah besar karena dia harus lebih besar daripada Mega Carry ya. Waktu itu kan sempat dijual juga Mega Carry, ya kan? Yang basisnya itu dari EPV. Jadi ini sangat besar apalagi dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Karena dia juga merupakan salah satu pickup yang paling laku. Kenapa? Karena memang dari namanya saja sudah carry, yang artinya itu membawa dari bahasa Inggris. Carrying people, carrying person, carrying apapun, barang-barang. Bahkan ini sampai muat 1 ton. Ya, jadi Toyota Race dinaikin ke sini ini muat. Cuma kalau ngelihat ke bannya, ini agak pesimis dia kuat sampai 1 ton. Karena bannya ini ukurannya hanya 165/80 R13. Iya, kecil banget untuk mobil segede gini. Bannya R13. Cuma untuk Carry yang ini dia udah nggak dijual lagi dalam bentuk MPV. Kalau dulu kan dijual kan ada Carry Pickup, ada Carry MPV yang sampai tahun 2015-an kalau nggak salah itu bahkan masih bisa dibeli gitu loh barunya. Tapi untuk Carry yang ini sekarang dia hanya tersedia versi pickupnya aja. Nah, kalau kita lihat ke belakangnya nggak ada bedanya. Kenapa ya? Pickup tuh belakangnya tuh nggak dibikin lebih menarik gitu. Belakangnya tuh gini-gini aja gitu. Dari zaman Paleolitikum. Udah 2 era kemanusiaan lewat juga. Belakangnya masih begini-begini aja. Pintunya begini, lampunya begini, bentuknya horizontal dengan 3 buah ya sen, lampu rem dan lampu mundur. Nggak ada bedanya. Bukanya juga begini-begini aja. Tuh, ya, nggak ada bedanya. Ya paling bedanya kami bisa naik di sini aja. Kalau biasanya kalau nggak review kan nggak boleh naik ya, berbahaya jangan. Dan ini ya besar juga ukurannya. Mungkin kalau naruh manusia ini bisa 10 orang, tapi tidak direkomendasikan. Dan ini bisa muat 1 ton. Dengan berat saya yang 100 kg, berarti ini bisa membawa 10 ekor saya. Ya, 10 ekor Dimas Okta bisa dibawa di sini. Dengan tenaga yang nggak terlalu besar juga ini mobil. Nah, interiornya ini nggak ada bagus-bagus ya. Tapi ini
fungsional ya, karena kita bisa naruh barang di mana aja, itu banyak banget lubang-lubangnya. Bahkan di bagian penumpangnya itu kayaknya pas banget kalau misalnya kita mau pasang TV. Cuma ada beberapa yang dikurangin di sini dari generasi sebelumnya. Misalnya aja, nih wiper yang tadinya ada intermittent ya sekarang nggak ada, ya malah dihilangin. Terus speedometernya nih, ya cuma ada speedometer doang, nggak ada RPM-nya. Padahal di generasi sebelumnya itu ada RPM-nya. Ya di sini cuma penunjuk kecepatan aja sama beberapa lampu warning. Dan ini ada MID kecil yang sangat luar biasa, bisa menampilkan sisa bensin, odometer, trip A dan trip B. Ya, itulah yang bisa ditampilkan MID-nya. Cuma segitu aja. Dan kebetulan kita dapat unit tes yang ada AC-nya, bro. Nih ada AC, ada AC. Dan kalau yang ada AC berarti ini power steering. Jadi kita belok-belokin nggak akan keberatan nih kalau misalnya lagi diam. Nah kemudian selain ada AC-nya juga, dia juga dikasih speaker dan ada tape-nya. Ini lumayan untuk hiburan supir yang bawa mobil ini. Ya bisa lah untuk nyetel dangdut Pandura atau DJ Madura gitu ya. Musik-musik seperti itu ya lumayan lah, walaupun suaranya memang sangat jelek. Cuma untuk sebuah pickup ada speakernya aja itu udah kita harus bersyukur karena harganya juga yang murah. Nah sekarang kita cobain gimana rasanya menjadi super pickup, karena kita harus tahu bagaimana rasa berkendaranya dari pickup ini. Ya walaupun orang-orang yang beli mobil ini nggak akan nyupir sendiri, pasti supir ya. Jadi ya kalau misalnya Anda punya usaha, punya supir, coba tolong supir Anda suruh tonton, atau kalau Anda misalnya mau nonton sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana rasa menyetir. Belum kita merasakan berkendaranya, lebih baik kita tanya dulu soal harganya dan diskonnya, biar itu thumbnailnya itu nggak jadi clickbait, karena memang diskonnya itu benar-benar besar. Nah sekarang kita udah sama ahlinya nih dari Suzuki, sama Mas Andri. Kita udah berapa kali nih Mas ketemu ya Mas ya? Udah beberapa kali ya. Udah sering lah ya. Mas kita kan lagi ngomongin carry nih. Kita ngomongin harganya dulu deh. Harganya tuh berapa sih Mas harganya Mas? Harga New Carry itu dari 155.500 sampai 162 juta ya. Jadi tergantung yang biasa, ada yang AC, ada yang biasa. Oke, Mas. Kalau misalnya ini kan buat usaha nih, harga tuh deal breaker banget. Yeah. Ada promo-promo nggak nih, diskon gitu? Pasti ada, diskon ada ya. Diskon untuk DP pun DP minim juga ada. DP mulai dari DP 3 juta, 5 juta juga bisa. Namanya buat orang usaha kan. Benar. Kadang diputerin gitu DP minim, nggak apa-apa, bisa. Hubungin aja pokoknya. Hubungin aja ke Mas Andri, Iya. nanti kontaknya ada di bawah sama di deskripsi juga ada. Siap, bisa kita bantu prosesnya. Terus kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan PT atau mungkin mau fleet ya, mau ngambil banyak, bisa kita kasih diskon spesial juga, nama PT atau apa, boleh kabarin. Kita bisa bantu ya. Kasih bocoran dong Mas, diskonnya berapa tuh? Diskon ya sekitar 34 sampai 35 ya. Wih gede juga tuh diskonnya tuh ya. Bisa. Pokoknya bisa lah. Kabarin aja, udah. Oke. Ada lagi nggak Mas promonya? Promo bonus, ada bonus kayak bonus radio USB. Kalau yang biasa itu kan memang bawaan pabrik, itu belum ada radio. Ya nggak ada ya, head unit. Nanti kita kasih head unitnya bonus. Terus kayak talang air atau yang lain itu bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan. Oke, itu aja Mas tadi promonya ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut reviewnya. Oke, sekarang kita udah cosplay jadi mamang-mamang antar pasir pakai carry. Cuma karena ini yang varian AC jadi adem, enak. Nah biasanya kalau supir-supir yang bawa mobil ini tuh biasanya nggak bakalan ke bagian yang AC ya kan. Soalnya biasanya emang bos-bos ini pengen yang murah. Jadi supirnya nggak dikasih AC, jadi biar kepanasan gitu. Makanya biasanya kalau pickup gini jok-joknya bau-bau keringat gitu ya, wajar lah ya. Nih yang paling pertama ya, paling mengganggu, tau gak sih? Wah suspensinya keras sekali. Nggak, bukan itu yang mengganggu. Karena kalau suspensi wajar keras, karena kan dia belakangnya pakai per daun emang buat ngangkut barang kan. Nah yang paling mengganggu nih pertama nih, seat beltnya ini ngewer-ngewer gini. Ini tuh ya walaupun meskipun ada seat belt biasa juga, namanya supir ya, misalnya cuma jarak dekat juga pasti jarang dipakai juga gitu. Tapi ya setidaknya sih harusnya standarnya udah yang auto retract lah. Ini yang kayak gini mah ya buat syarat doang sih, nggak kepake gitu. Nah terus nih peredaman kabinnya itu kayak nggak ada bedanya, di luar dan di dalam tuh nggak ada bedanya nih. Ini kaca ketutup ya kan karena pakai AC. Ayo kita buka. Dengar
Tidak ada bedanya seperti ini. Biasanya kan supir-supir begini sambil ngerokok gitu kan. Gitu, biasanya enak, mantap tuh kayak gitu tuh. Nggak ada bedanya, yang nggak ada peredaman kabinnya sih nggak penting juga sebenarnya, karena emang ini buat bawa barang gitu kan. Dan mesinnya tuh emang diciptakan untuk barang ya kayaknya ya. Jadi tadi kita nyoba habis polisi tidur itu personel 4 itu ngangkat mesinnya, nggak ndut-ndutan. Waduh, ini body rollnya tuh badan kerasa terlempar gitu. Ini kita lewat speed trap ya. Wah, goyang semua. Dan suara raungan mesinnya itu loh, masuk ke dalam semua karena ini mesin tengah, jadi pantat kita itu jadi kap mesinnya langsung gitu. Jadi kalau misalnya ini kan versi yang AC, kalau kedinginan penghangatnya ya penghangat joknya langsung mesinnya gitu. Jadi nggak usah ada fitur pemanas lagi. Nah ini yang paling kerasa juga transmisinya nih. Kalau di generasi sebelumnya kan dia transmisinya di bawah sini kan, jadi itu deket sama mesin. Nah sekarang tuh dia pindah ke dashboard, jadi tuh kayak perpindahan giginya tuh jauh gitu travelnya. Jadi dia jalan-jalan dulu pakai kabel. Gila, bunyi semua ya. Kan emang motor itu selalu ngeselin kalau kita pakai mobil. Kita lewat speed trap lagi. Luar biasa rasanya itu. Karena ini juga mobil mampu membawa beban sampai dengan 1 ton. Yang berarti Toyota Race dinaikin ke sini tuh nih mobil masih muat. Tapi kalau konsumsi bahan bakar sih kita nggak akan melakukan pengetesan di mobil ini, karena saat keadaan kosong gini sama keadaan penuh barang pasti akan berbeda. Karena bebannya juga berbeda, torsi yang dibutuhkan berbeda, gas berbeda, semuanya berbeda. Tapi kalau yang AC ini sih enak banget ya. Ini dimanjain banget ini supirnya. Karena ya kita tahu lah, kalau orang yang beli mobil ini nggak akan nyetir sendiri, dia pasti pakai supir. Karena orang yang beli ini pasti bosnya gitu. Dan jarang pasti nggak akan dikasih AC. Ini kalau dikasih AC sih enak banget. Udah dikasih AC, dikasih audio juga, jadi ada hiburan gitu kan. Ya lumayan lah ini ada audio walaupun single din ya, untuk nyetel dangdut Pantura atau DJ Madura gitu kan buat supir. Ini enak banget. Dan ini kita tes body rollnya ya. Ini body rollnya kayak gimana nih? Kami agak ragu untuk ngetes body rollnya. Coba. Wow. Ini rasanya badan seperti terlempar. Bukan lagi body roll ya. Berasa kalau kacanya kebuka kayak pengen keluar aja gitu rasanya. Ya mudah-mudahan sih keringat supir-supir yang bawa mobil ini nanti cukup untuk menempelkan badannya di kursi ya. Mudah-mudahan sih nempel juga, karena biasanya supir-supir juga ini nggak akan nyenderan karena cendernya di sini keras gitu. Tapi overall ya emang ini mobil yang mumpuni untuk usaha, untuk bisnis segala macam lah. Ini pokoknya mobil yang enak. Dan ini juga mobil rasio giginya tuh dibikin pendek-pendek ya, sengaja. Emang buat bawa barang gitu. Kalau rasionya panjang-panjang ntar jadi ngebut, malah bukannya bawa barang nanti malah jadi truck racing. 3, 2, 1, go. Jadi kita tes 0 ke 100. Dapat berapa detik? Tadi ada wheel spin dulu ya. Sekian 80. Ayo. 100. Berapa detik, Bi? 17 detik? Iya. Oke, jadi 0 ke 100 km per jam yang kami dapat dengan mobil ini itu ada di angka sekitar 17 detik. Cuma kayaknya kami nggak terlalu percaya. Kita coba tes sekali lagi ya. Ayo, kita mulai. 3, 2, 1, go! Wheel spin! Ya, 60, 80, dapat gak di 100 sampai ujung? Ya, 100! Jadi kita dapat di 17,39 detik. Ya emang sekitar segituan lah ya. Kenapa lebih lambat ya? Yang tadi 17 berapa? 17 lebih juga. Oh, 17 lebih juga. 17,39 detik ya. Jadi 0 ke 100 km per jam mobil ini mampu ditempuh dalam waktu 17,39 detik. Dan itu adalah spek yang tidak penting untuk sebuah mobil barang. Karena tidak mungkin juga dipakai but-butan. Oke, jadi ini reviewnya totalitas ya, nggak cuma di dalam. Jadi sekarang gue juga ini cosplay liburan anak dusun ya. Karena biasanya di dusun gue kalau tiap habis lebaran itu biasanya ada aja orang-orang yang liburan pakai
pick up kayak gini gitu loh. Jadi dipasangin dipasangin terpal gitu. Terus mereka biasanya liburan ke misalnya ke Sukabumi gitu, ke Pelabuhan Ratu, ke Anyer. Nah, ini cosplaynya begini nih, ya kan? Karena biasanya pakai bakter kayak gini. Nah, ini lega banget nih. Ini gue duduk sendiri ya. Ini masih lega banget tuh. Ini masih lega banget, lihat tuh, ya kan? Bahkan gue berdiri pun bisa gitu loh. Biar kayak bocil-bocil gitu. Waduh, gue terbang dong. Ini bisa berdiri. Cuma ini hanya bercandaan aja ya. Jangan ditiru. Ini tidak direkomendasikan karena ini hanya bercandaan aja, oke? Di belakang sini biasanya selain libur lebaran biasanya anak-anak dusun juga anak-anak pesantren marawisan biasanya juga bukan liburan, manggung biasanya bawa alat-alat marawis tapi nyatu juga di dek bak terbuka seperti ini. Luar biasa ini. Ini besar sekali. Ini kami, woi, pelan-pelan, Be. Ini supirnya agak pantura nih. Jadi kami hampir terjatuh. Makanya jangan ditiru. Ini hanya dilakukan oleh profesional. Pokoknya jangan pernah ditiru. Apalagi kalau misalnya duduk di pinggir situ atau misalnya nge-BM gitu ya. Nge-BM yang berhentiin truk-truk gini nih jangan ditiru. Ini bahaya. Asik juga ternyata. Ternyata asik juga, Bro. Bahkan kalau misalnya pengen iseng gitu ya. Punya kayak gini gitu, ada teman satu yang nyupir. Ini bisa main domino di sini nih. Banting-banting, main remi bisa, main poker bisa juga di sini. Jadi enak. Pokoknya ini kabin yang sangat luas. Tapi jangan untuk manusia. Ini kami cosplay jadi Jack ya, tapi tidak ada rose-nya. Nah, beginilah. Hey! Jadi dulu tadi full review kami mengenai Suzuki Carry Pickup. Ya, memang ini mobil yang sangat cocok untuk kita misalnya berniaga, misalnya Anda punya bisnis material, punya bisnis jualan sayur di pasar atau apapun itu, mobil ini memang diciptakan untuk melakukan hal-hal seperti itu, untuk berbisnis, untuk berusaha. Dan sekarang dengan upgrade-nya yang lebih mementingkan fungsionalitas, mobil ini menjadi lebih worth it lagi, lebih value for money lagi. Apalagi di Suzuki Buana Trada BSD kita bisa mendapatkan diskon sampai dengan 30 juta rupiah, yang berarti kalau mobil ini harganya sekitar 147 juta sampai 150 jutaan, itu harganya hanya ada di angka 120 jutaan rupiah. Yang berarti itu mirip-mirip dengan harga baru pickup asal Indonesia yaitu SM. Kita bertemu di video selanjutnya.